Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Banjir melanda sejumlah kawasan di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor hingga Cyberjaya, Malaysia. Polisi menetapkan tersangka kasus ruda paksa sejumlah anak di bawah umur di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kejaksaan Negeri Bintan, Kepulauan Riau terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi insentif tenaga kesehatan Puskesmas Selekop. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Tari dan inilah Yunus selengkapnya. Tes usap COVID-19 tidak hanya diberlakukan pada manusia, namun juga berlaku untuk satwa. Sejumlah orang hutan di Kalimantan Tengah menjalani tes PCR sebelum dilepas liarkan. Ratusan orang hutan di Kalimantan Tengah menjalani tes usap polymerase chain reaction atau PCR terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke habitatnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Kalimantan Tengah mengatakan, tes usap tersebut diberlakukan untuk menjamin kesehatan orang hutan dan mencegah penyebaran COVID-19 sebelum dilepas liarkan. Pemberlakuan tes usap COVID-19 untuk petugas dan orang hutan ini berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 20 Mei lalu. Jadi mereka sekarang yang 8 ini sudah bebas dari COVID, semuanya hasilnya negatif. Ditambah pula kami yang akan berangkat dan semua yang ada di sini juga itu sudah dipastikan melakukan antigen. Dan semuanya sudah sehat, semuanya hasilnya negatif. Hingga akhir tahun 2021, ratusan ekor orang hutan telah dilepas liarkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Kalimantan Tengah, menggandeng Yayasan Borneo Orangutan Survival Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya. Satwa langka yang dilindungi ini dilepas liarkan ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan, dan Hutan Lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Hujan deras mengguyur sejak Sabtu hingga Minggu dini hari, menyebabkan banjir di kawasan Lembah Kelang di Malaysia, yakni Kuala Lumpur, Selangor hingga Cyberjaya yang berdekatan dengan ibu kota Putrajaya. Banjir masih melanda Malaysia hingga Minggu 19 Desember 2021. Lokasi banjir meliputi Kuala Lumpur, Selangor, hingga Cyberjaya dekat Putrajaya, menyusul meluapnya Sungai Gombak dan Sungai Kelang yang bertemu di Masjid India. Banjir yang terjadi di antaranya di depan ikon Kuala Lumpur Dataran Merdeka, sehingga jalan ditutup untuk umum. Bahkan di Bistari Kondominium, banjir memasuki areal parkir apartemen dan merendam belasan mobil dan penghuninya. Begitu juga di kawasan pecinan Jalan Tiong Nam yang berdekatan langsung dengan stasiun LRT PWTC. Selain itu, trek jogging yang berada di pinggir Sungai Gombak juga ikut terendam banjir. Bahkan kondisi tersebut membuat ular muncul ke permukaan, sehingga warga memanggil petugas untuk menangkapnya. Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor melaporkan hingga pukul 12 waktu setempat, sebanyak 14.716 korban terdampak. Dan korban terdampak banjir telah dievakuasi ke 103 lokasi yang berada di daerah Kelang, Petaling, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor, dan Hulu Langat. Dari Malaysia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polisi menetapkan pria berinisial H sebagai tersangka kasus ruda paksa terhadap sejumlah anak di bawah umur di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaku melakukan aksinya dengan cara mencari anak-anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua, membujuk untuk dibawa jalan-jalan sebelum dinodai. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando dalam keterangan pers pada Senin 20 Desember mengatakan, modus tersangka ruda paksa sejumlah anak di bawah umur yakni mulai dari membujuk korban, mengancam korban hingga meninggalkan korban begitu saja usai dinodai. Selain itu, tersangka juga memberikan sejumlah uang kepada korban agar korban tutup mulut. Dalam kasus ini, sedikitnya ada 7 orang anak menjadi korban pelaku, yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Sebelum menjalankan aksinya dengan mengendarai sepeda motor,
Tersangka terlebih dulu berkeliling ke sejumlah tempat untuk mencari calon korbannya yang sedang sendirian tanpa pengawasan orang tua. Korban ini ditawar-tawari, diajak jalan oleh tersangka, kemudian di lokasi-lokasi yang saya sudah sebutkan, itulah dilakukan tindakan perbuatan tidak senonoh atau perbuatan asusila. Untuk yang perempuan, seperti yang tadi, dipegang-pegang alat kelaminnya, kemudian alat kelamin tersangka juga dimasukkan ke alat kelamin korban. Untuk yang laki-laki melakukan dimainkan alat kelaminnya terus oral. Sementara tersangka dalam keterangannya mengaku melakukan aksi bejatnya dengan alasan pernah disuntik saat bekerja di Malaysia, sehingga dirinya suka melakukan aksi bejatnya itu kepada anak-anak di bawah umur. Ya, makanya pertanyaannya kenapa sasarannya kamu mau anak-anak? Iya, kenapa anak-anak? Anak-anak, laki-laki dan perempuan. Untuk saya pun tidak tahu kenapa bawaan saya dan kemauan saya. Kapolres mengimbau agar setiap orang tua dapat mengawasi putra-putrinya saat berada di luar rumah. Ia juga meminta agar para orang tua dapat membangun komunikasi yang baik kepada anaknya, agar mudah menceritakan kejadian yang dialami anak. Bahwa pelaku ada melakukan ancaman kekerasan terhadap korban T 6 tahun dengan mengatakan jangan ngadu, kalau enggan nanti kakak kamu sama kamu saya bunuh. Sehingga korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut pada keluarganya. Kemudian korban T 6 tahun ada membujuk korban dengan memberikan uang sebesar 20.000 setelah melakukan tindakannya. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan Kepulauan Riau terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi insentif tenaga kesehatan atau nakes Puskesmas Sailekop. Bahkan penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan dalam mengusut kasus tersebut. Dalam menyelesaikan penyidikan kasus ini, penyidik Kejari Bintan melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Penyidik Kejari Bintan menjadwalkan pemeriksaan kepada 25 orang saksi. Kejari Bintan melalui bidang tindak pidana khusus sejauh ini telah memeriksa 8 orang tenaga kesehatan Puskesmas Sailekop sebagai saksi. Sudah melakukan uji forensik terkait handphone yang kami lakukan penyitaan. Kami juga lagi menunggu hasilnya dari Polda Kepri. Selanjutnya kami juga sedang menunggu adanya hasil audit dari auditor dari Kejaksaan Tinggi yang hari ini katanya sudah selesai, namun belum saya terima. Kemudian yang terakhir kami sedang berkoordinasi sama Kementerian Kesehatan terkait keterangannya sebagai ahli. Namun kami sudah bersurat dan hasilnya masih belum ada. Kita tunggu sama-sama. Dalam kasus ini, penyidik Kejari Bintan telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Kepala Puskesmas Sailekop Dr. Zailendra Permana. Tersangka sendiri hingga sekarang belum dilakukan penahanan oleh Kejari Bintan, namun telah dicekal ke luar negeri. Dalam kasus ini, Kejari Bintan telah menyita uang dengan total Rp126.015.000. Tersangka sudah mengembalikan uang Rp100 juta dan 4 orang tenaga kesehatan sebesar Rp26.015.000. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membubarkan paksa para pengunjung serta memberikan garis polisi di salah satu tempat karaoke di kawasan Jakarta Selatan. Tempat hiburan malam tersebut telah melanggar jam operasional dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Berapa? Kok bisa, Pak? Dalam razia ini, terdapat 3 tempat hiburan malam yang didatangi oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Minggu dini hari. Jam 1 sekarang. Ya.
Dalam razia ini, ditemukan satu tempat karaoke di kawasan Senayan City yang melanggar jam operasional dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Petugas pun membubarkan paksa puluhan pengunjung dan memberikan garis polisi pada tempat hiburan malam tersebut. Udah beres, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa mengatakan, razia ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Jadi untuk polisian sendiri Bang, ya kita udah posting nih. Kita posting langsung ke ya. Karena dari jam 1.00 masih buka dia. Bener nggak? Masih buka, kita polis lagi. Aturannya jam 00. Jam 1 masih rame kan. Itu kalau kita nggak keluar, kita nggak datang, mungkin sampai jam 3 pagi, mungkin sampai jam 4 pagi. Maka tempatnya tahu tertutup. Dan akses pun pakai akses juga. Tapi alhamdulillah yang lebih tahu udah taruh anggota juga sana. Dia nggak bisa bohong lagi dan kita. Ya, private hall kita polis lagi. Bang, ke depan ya untuk pencegahan penyebaran virus ini kan ada virus baru lagi Bang, yang Omikron. Ke depannya ya, Bang? Ya, untuk Omikron tetap kita raja terus ya. Kita raja terus tiap hari, tapi nanti kita bikin tiap hari raja lagi supaya bisa tertib lagi. Nanti kita dengan Pemda, sama-sama lah ya. Mukti Juharsa menambahkan, razia ini akan rutin dilakukan di wilayah Jakarta untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omikron. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo menegaskan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jangan sampai mematikan usaha rakyat yang telah ada. BUMDesa berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum pernah ada tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Jokowi menyatakan jumlah badan usaha milik desa di Indonesia mengalami kenaikan. Dari hanya berjumlah 8.100, naik menjadi 57.200 atau naik 606%. Jokowi mengingatkan agar tidak berfokus pada jumlah BUMD desa, akan tetapi pada kualitas aktivitas dan kegiatan di dalamnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan Jokowi pada peluncuran sertifikat Badan Hukum dan peresmian pembukaan Rakornas BUMD Desa di Jakarta pada Senin 20 Desember. Berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada, tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada, tetapi dibutuhkan. Sehingga masyarakat tidak harus ke kota kecamatan. Masyarakat di desa tidak harus ke kota kabupaten, cukup di desa itu sudah terpenuhi. Presiden Jokowi berpesan kepada pihak swasta maupun BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan serta lainnya untuk mengikutkan BUMD desa dalam setiap kegiatannya. Di masa pandemi saat ekonomi perkotaan sangat terganggu, justru ekonomi di pedesaan menjadi salah satu penyelamat. Menurut Jokowi, situasi ini harus dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi di desa. Dalam 7 tahun terakhir, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar 400,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemprov DKI Jakarta terus menghimbau warganya agar tidak bepergian keluar daerah maupun keluar negeri jelang libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Hal ini upaya menghindari lonjakan kasus COVID-19 terutama varian baru Omikron. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, dalam 3 hari terakhir jumlah lonjakan kasus varian Omikron meningkat 2 kali lipat pada 89 negara di dunia termasuk di Indonesia. Untuk itu, Riza mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian keluar kota maupun keluar negeri. Masyarakat yang khususnya berdomisili di DKI Jakarta diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas, dan pastikan telah mendapat vaksinasi COVID-19. Menurut Riza, saat libur Natal dan Tahun Baru merupakan momen yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga di rumah. Persiapan Nataru seperti yang sudah disampaikan, sekalipun di Jakarta sekarang pada level PPKM level 1, kami minta yang pertama pada masyarakat itu sendiri. Betapapun baiknya regulasi, banyaknya petugas yang hadir di lapangan, kemudian sanksi yang berat, semuanya berpulang kepada masyarakat itu sendiri. Kami minta masyarakat tetap berada di rumah sebagai tempat yang terbaik. Tidak perlu berpergian kecuali sesuatu yang sangat penting dan genting.
Riza juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap COVID-19 terutama varian baru Omicron, agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta dan Indonesia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Forum Kita Peduli Sesama Natuna menggelar bazar sembako murah dan pemberian paket sembako gratis, serta pakaian bekas layak pakai kepada warga Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Selain menyalurkan 100 paket sembako dan pakaian bekas layak pakai, Forum Kita Peduli Sesama Natuna juga memberikan santunan berupa uang dan bingkisan kepada anak yatim piatu. Bantuan ini merupakan hasil donasi dari Forkopimda, pengusaha, dan masyarakat Kabupaten Natuna. Wakil Bupati Natuna, Rodiel Huda, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan FKPS atas kepeduliannya terhadap masyarakat di Kabupaten Natuna. Pokoknya terima kasih FKPS sangat membantu Pemda yang sedang kesulitan keuangan, ada dilakukan oleh masyarakat kegiatan seperti ini dan kita sambut baik. Terima kasih banyak. Ketua Koordinator Kegiatan, Agus Andoko mengatakan, kegiatan ini dibagi dua, yakni pembagian sembako door to door dan bazar murah sembako dengan harga Rp20.000. Pembagian sembako secara door to door dan ada bazar sembako murah. Bazar sembako murah ini harganya berapa? Untuk bazar sembako murah dengan Rp20.000 kita dapat dalam satu paket sembako itu ada beras 5 kilo, kemudian gula pasir 1 kilo, minyak goreng 1 liter, teh 1 kotak, kemudian dan 1 bungkus roti. Sementara itu, Sekretaris Desa Batu Bijaya Alfarizi menyampaikan terima kasih kepada FKPS sebab telah memilih desanya sebagai sasaran untuk penyaluran bantuan tersebut. Kami dari pemerintah desa sangat berantusias sekali dengan kegiatan ini yang dimana dengan dilakukan dengan kegiatan bakti sosial dengan membagi sembako kepada para ibu lansia, anak yatim piatu dan orang yang tidak mampu. Harapan kami kegiatan FKPS ini tidak berhenti di sini, bisa ada momen-momen yang bisa membawa lagi kegiatan FKPS ini di desa kami, dan kami pun berharap kepada FKPS ini untuk kedepannya nanti bisa saling menjaga silaturahmi. Bantuan yang diberikan sebanyak 5 ton beras untuk Kecamatan Bunguran Batubi yang terdiri dari 5 desa. Alfarizi berharap ke depannya FKPS bisa terus melakukan kegiatan yang positif ini, baik di desa Batubi maupun di tempat lainnya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mewacanakan Ade Angga dan Ahmad Ma'ruf Maulana menjadi kandidat calon wali kota Tanjung Pinang dan Batam pada Pilkada serentak tahun 2024. Wacana tersebut disampaikan Ansar Ahmad saat membuka seminar kewirausahaan pemuda di Hotel CK Tanjung Pinang 20 Desember. Ansar Ahmad mengatakan, wacana yang ia lontarkan hanya untuk memicu semangat Ade Angga dan Ahmad Ma'ruf Maulana untuk maju pada Pilkada Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam tahun 2024. Kendati demikian, hasil akhir penentuan kandidat yang akan bertarung di Pilkada akan tetap ditentukan oleh hasil survei dan juga keputusan partai terhadap Ade Angga dan Ahmad Ma'ruf Maulana. Saat ini, Ade Angga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagangan Industri atau Kadin Tanjung Pinang dan Ahmad Ma'ruf Maulana merupakan Ketua Kadin Provinsi Kepri. Kan itu memicu semangat, kan yang memutuskan nanti kan survei. Gitu. Survei, kemudian tentu nanti rapat Golkar di masing-masing tingkat DPD, persetujuan pemerintah pusat, persetujuan DPP Golkar. Ya, kalau saya ini kan bagian melempar semangat aja mereka. Tapi kalau sudah kita lempar, inspirator. Tentu mulai hari ini mereka udah mulai siap-siap nih rajin turun ke masyarakat lagi. Gitu ya. Sementara Ahmad Ma'ruf Maulana mengatakan, jika partai meminta dirinya untuk maju pada Pilkada Batam tahun 2024, dirinya mengaku siap. Kalau saya mengalir aja lah, Mas tahu sendiri kan, vision saya itu pebisnis ya kan. Nah, saya itu bagaimana mengawal pertumbuhan ekonomi Kepri. Tapi ada kesempatan itu, Pak? Ingin ikut? Kalau itu kan sebagai kader partai yang ditugasi, ya siap nggak siap ya harus siap, gitu kan. Tapi intinya vision saya itu pebisnis yang mengawal ekonomi. Gitu kan. Jadi kalau partai udah menugasin saya, ya siap ya harus maju. Gitu. Tapi secara pribadi Pak untuk
membangun datan lah Pak. Oh itu kan memang secara ini kan di Kadin kan saya udah membangun itu. Saya udah lakukan. Kan? Dan saya tak perlulah yang kita bikin hal-hal yang berbuat yang nggak dibikin-bikin. Ngalir aja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Pertunjukan kuda kepang yang digelar Padepokan Cakra Gamelan sukses menghibur warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Warga antusias menyaksikan kuda kepang yang digelar di lapangan Dinas Perhubungan Tanjung Pinang, Batu 10, Kecamatan Tanjung Pinang Timur pada 19 Desember. Pertunjukan kuda kepang ini digelar Padepokan Cakra Gamelan, berkolaborasi dengan Sanggar Banyumas Nusantara Mandiri dan Sanggar Wira Muda. Ketua Harian Padepokan Cakra Gamelan, Romi, mengungkapkan, kegiatan pertunjukan ini rutin digelar untuk menghibur warga, sekaligus melestarikan budaya Jawa dan memperkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Kan seni tradisi apa ya? Jawa ya? Kebudayaan Jawa, agar tidak punah. Berarti pelestarian. Ya. Pelestarian budaya. Karena kan kita setiap minggunya itu kan pindah-pindah, bukan di sini aja. Jadi kita merangkul lah anak-anak muda itu biar tidak pekerjaan itu tidak sana ke sini kan. Jadi kita adakan semacam kegiatan seperti ini. Biasanya kalau kegiatan seperti ini di mana aja Pak? Kalau untuk saat ini kita ada di Batu 18, di Batu 20, yang barusan kita main di Wacope, di sanggar kita sendiri, di Jalan Lingkar Wacope. Dalam pertunjukan kali ini menghibur warga dengan tarian dan makan beling. Gina, warga Tanjung Pinang, mengaku terhibur dengan pertunjukan kuda kepang ini. Menurutnya, sejak COVID-19 melanda, pertunjukan kebudayaan seperti kuda kepang jarang disaksikan. Harapannya ke depannya ya, ini kan masalahnya kayak pelestarian apa ya namanya? Budaya. Budaya. Ya kalau bisa ya memang tiap hari Minggu ada sih ya, walaupun jarak yang ditempuh jauh. Kayaknya untuk di Tanjung Pinang kayaknya baru kali ini semenjak COVID ya. Nah, biasanya kalau setiap hari Minggu tuh daerah Batu 18, Batu 20. Berarti ini jarang ya kayak? Nah, yang di Pinang ini jarang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan terutama di tempat wisata. Tujuannya agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kepulauan Riau. Pada libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap membuka objek wisata, namun tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bura Limar menyampaikan, pada libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Kepri mengizinkan penyelenggaraan kegiatan dan acara hanya dibatasi 50% saja. Hal tersebut untuk menghindari kerumunan di tempat wisata. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat berlibur di tempat wisata, agar Kepulauan Riau tetap berada di level 1. Kalau lihat aturan boleh melakukan acara, tidak ada penonton. Mungkin virtual lebih bagus. Untuk olahraga seperti bola boleh, tidak ada penonton kan, boleh main, tetap jaga protokol kesehatan. Aturannya seperti itu, 50% kesediaan hotel bikin acara hanya 50%, gitu. Bikin acara pernikahan juga 50%, rumah ibadah juga 50%. Gitu. Jadi kita tetap menjaga social distancing, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak mau, sayang kan, kalau ini meledak kita sudah habis energi ini. Bura Limar menambahkan, di awal tahun 2022, Dinas Pariwisata akan mulai mengagendakan penyelenggaraan event pariwisata sebagai promosi wisata dan menarik kunjungan wisatawan ke Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.